dia sumpalkan makanan haram, korup, suap ke mulut anak-anaknya, dan besok lusa anak-anaknya, cucu-cucunya juga korup. Sungguh ya Allah, jangan turunkan azab dulu di negeri ini. Allah, kalau gue ya Rab, ya Allah, sampai bingung kita mau ngomong apa ya. Ini, ya Allah, nggak tahu dah. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih berkaitan tentang keadilan ya guys ya. Yang kita rasakan sangat-sangat, rasa keadilan di dalam hati ini sudah sangat dicederai, sangat disakiti oleh kelakuan oknum-oknum para penegak hukum ya. Kita melihat banyak hal dari kasus brigadir ini akhirnya terkuak semua. Itu rasa keadilan itu emang udah lama nggak ada sih, cuman kan sekarang baru kerasa semua gitu. Kami dari dulu udah ngerasain itu, dari mulai Habib Rizik, sebelum Habib Rizik pulang, malah sebelum Habib Rizik pulang dari Mekah kita udah masalah Omnibus Law waktu dulu sudah. Terus Habib Rizik pulang, cuman bikin acara maulid jadi panjang, sampai ngomong baik-baik saja kena vonis. Habis gitu masalah petugas KPPS, terus kardus digembok, orang gila boleh milih, banyak. Habib Bahar beberapa kali ya. Jadi kali ini kita ngelihat kasus mendiang Brigadir J, sampai pengacaranya juga nggak boleh ikut
rekonstruksi. Putri Candrawati datang nggak ditahan. Bunda Mary di Lampung dapat perlakuan seperti itu dengan kasus yang dalam tanda kutip diduga dipaksakan gitu, maksa banget tuh kasus. Dan ini perlu dibangkitkan rasa kesadaran rakyat ini bahwasanya ini tidak adil gitu. Ini memang tidak adil, nggak adil sama sekali. Ini ada berita begini nih, ini perlu gua angkat bahwasanya memang dari dulu udah nggak adil. Nih, cerita di balik 4 ibu ditangkap karena lempar atap pabrik tembakau. Kita baca ini ya, ini berita kapan nih? Nih dari Regional Kompas, 22 Februari 2021. 4 ibu rumah tangga di desa Wajangeseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi usai melempar pabrik tembakau. Keempatnya yakni Nurul Hidayah 38, Martini 22, Hulia 40 dan Fatimah 49. Mereka ditangkap polisi setelah pemilik pabrik tembakau bernama Suhardi melaporkannya ke polisi pada 26 Desember 2020 lalu. Atas perbuatannya, keempat ibu tersebut harus mendekam di rumah tahanan Rutan Praya, Lombok Tengah sejak Rabu 17 Februari 2021. 2 dari 4 ibu yang ditahan bahkan membawa serta balitanya ke Rutan Praya. Saya biasa lihat anak saya yang masih balita masih di rumah. Sekarang dia di penjara bersama ibunya. Sakit rasanya dada saya, kata Agustino, 23, suami dari Martini. Wow. Pabrik tembakau dilindungin. Enggak. Pabrik ibu-ibu itu marah mestinya kan bisa dengan bukan dengan begitu ya kan, dengan kekeluargaan bisa. Indonesia ini bangsa yang punya hati nurani gitu. Ini hukum kayaknya memang hukum jadi alat. Ya, aparat kepolisian memang menjadi alat kayaknya ini. Berawal dari bau menyengat dari pabrik. Kata Agustino, alasan istrinya melempar pabrik tembakau itu karena marah dengan bau yang menyengat dari pabrik tersebut. Akibat bau itu membuat anak-anaknya kerap sesak napas. Mereka sempat melakukan protes tapi dianggap angin lalu oleh pemilik pabrik tembakau kan. Udah protes tapi nggak dianggap. Coba tuh, memang orang kalau udah tajir punya, udahlah, ayo rakyat dah. Tuh yang tajir-tajir yang itu tandain rumahnya deh. Mau nggak diapain deh, tandain aja rumahnya. Kasih berkatan. Berkatan itu apa? Besek kalau orang Betawi bilang ya. Besek isi tempe itu. Hal senada pun dikatakan Mawardi, suami dari Hidayah, yang mengatakan apa yang dilakukan istrinya adalah rasa kekecewaan dengan 250 kepala keluarga lainnya yang khawatir dengan kesehatan anak mereka. Ini sudah sejak lama. Ini sejak 2006-2007. Tapi tidak pernah ada perubahan. Pemilik diajak ketemu musyawarah tapi tak pernah ada perubahan. Bau dari pabrik tetap ada, katanya Sabtu 20 Februari 2021. Nah tuh, dari dulu sudah, rakyat sudahlah bersatu. Tolong Pak Polisi jangan jadi Pak Polisi, Pak Jaksa jangan jadi alat oligarki gitu, nah Pak. Tapi susah Pak ya, nerima duit kayaknya ya. Suhardi, pemilik pabrik tembakau, mengaku telah mendapatkan izin membangun dan memproduksi tembakau rajangan sejak 2007. Bahkan sambungnya, anggota Dewan Lombok Tengah sempat melakukan sidak ke pabriknya dan tidak mencium bau apapun. Anggota dewannya sama, hidungnya buntu kali. Jangan-jangan hidungnya ada cor-corannya di situ, mungkin. Ya, atau upilnya membatu. Allah. Aduh. Saya heran mengapa kasus ini baru diributkan sekarang. Protes mereka telah terjadi sejak 2006 lalu karena Suhardi ditemui di pabriknya. Ya diperbaikin lah Pak. Lu gimana sih Pak? Pemilik lapor polisi. Tak terima atapnya dilempar, Suhardi kemudian melapor ke polisi pada 26 Desember 2020. Saat ini
keempatnya, polisi yang mendapat laporan itu kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menangkap keempat ibu tersebut. Nah kan, kalau yang lapor ini cepat ya, cepat ya Pak ya. Saat ini keempatnya sudah mendekam di Rutan Praia, Lombok Tengah. Nggak ada lah itu, kayak Nikita punya anak, nggak usah ditahan, nggak bisa ya Pak ya, harus ditahan. Ya, saya sebenarnya tidak mau melanjutkan kasus ini, tapi tindakan mereka melempar pabrik saya membuat pekerja saya ketakutan. Atap saya juga ada yang bolong karena batu dan sudah kami perbaiki, ujarnya. Iya Pak, lu memperbaiki atap itu kan biasa Pak, minta jalan kekeluargaan kan bisa Pak. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari, Lombok Tengah, Otto Sompotan, membantah pihaknya menahan anak-anak. Mengenai anak-anak ini kami tidak tahu, karena ketika itu tidak ada kami lihat ada anak-anak. Tiba-tiba keluar di berita ada anak-anak. Kami tidak tahu ada anak-anak, kata Otto. Terkait dengan kasus tersebut, Otto telah jelas penanganannya. Dijelaskan, pertama pihaknya sudah melakukan sesuai dengan SOP dan prosedur dengan ketentuan hukum acara pidana. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Mereka melakukan pelemparan ke gudang sehingga terjadi kerusakan di gudang tembakau. Karena tindakan itulah bisa dilakukan penahanan, jelasnya. Iya Pak, tapi kan rasa kemanusiaan ada Pak. Masa rasa kemanusiaan itu hilang kalah sama itu? Udahlah yang begini. Heran, gue jadi aparat hukum jadi alat oligarki gitu. Pasal-pasal pidana itu didakwakan atau didugakan kepada orang-orang yang miskin aja. Giliran yang sono enak-enakan aja. Ayolah, rasa keadilan ini udah lama pudar kali ini. Ini tahun 2021 nih beritanya. Kasusnya 2020 ya, kasusnya 2020. Ini 2022 tersangka pembunuhan berencana. Kagak ditahan. Kah. Aduh, bahkan saat diantar ke kejaksaan pada Rabu 18 Februari, masih dikatakan Otto pada saat tahap kedua pihaknya telah memberikan hak-hak kepada mereka. Bahkan saat diantar ke kejaksaan pihaknya pun meminta para tersangka untuk menghubungi suaminya atau keluarga terdekat agar mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau tahanan kota serta ada penjaminnya. Namun sambung Otto hingga sore hari tidak ada yang datang. Kami tunggu sampai sore tidak ada yang datang, seperti tidak merespon sampai sore. Ini orang kampung Pak. Belum tentu mereka punya pengacara. Kalau punya pasti itu ya. Tapi ini kalau beritanya dibaca, mereka udah ditangguhkan penahanannya. Ini berita lama gitu. Tapi prosesnya ini yang penting. Sehingga kami mempercepat prosesnya, kita lakukan penahanan dan menitipkan mereka di Polsek di Lombok Tengah, ungkapnya. Oke. Itu beritanya guys dari Kompas ya. Itu 22 Februari 2021. Ya, nah, kenapa gue jadi lihat berita ini? Karena gue baca ini, ibu-ibu yang melempari pabrik tembakau protes karena lingkungannya diduga terlempar pabrik, mereka langsung dijebloskan ke penjara bersama bayi-bayi mereka. Itu tadi dibantah ya. Tapi kita baca ini tulisannya Terelia ini dari Portal Islam. Dia awali dengan doa pagi ini. Ya Allah, tolong jangan turunkan azab dulu di negeri ini. Sungguh jangan. Hamba tahu terang benderang ketidakadilan dipertontonkan di negeri ini. Ibu-ibu yang melempari pabrik tembakau protes karena lingkungannya diduga tercemar pabrik. Mereka langsung dijebloskan ke penjara bersama bayi-bayi mereka. Sementara ibu-ibu yang kena kasus pembunuhan berencana, serius sekali tuduhannya tersebut, entah apa perlakuannya. Juga saat pesohor, orang-orang top, orang-orang hebat lainnya kena kasus, mereka juga bisa hidup nyaman di luar sana. Hukum di negeri ini tumpul, hanya sayang ke orang kaya dan terkenal, tapi kejam dan buas ke orang-orang kecil dan aparat. Mereka tidak punya malu lagi mempertontonkannya. Ya Allah, tolong jangan turunkan azab dulu di negeri ini. Sungguh jangan. Karena di antara pertunjukan menjijikkan ini, semoga masih ada yang punya nurani. Betulan punya nurani. Atau setidaknya
Semoga kami masih bisa mendidik generasi berikutnya agar punya nurani. Sungguh, mungkin masih ada yang peduli soal ini. Bukan malah sebaliknya. Dia sumpalkan makanan haram, korup, suap ke mulut anak-anaknya. Dan besok lusa anak-anaknya, cucu-cucunya juga korup. Sungguh ya Allah, jangan turunkan azab dulu di negeri ini. Allah, kalau gue ya Rab, ya Allah, sampai bingung kita mau ngomong apa ya. Ini, ya Allah, nggak tahu dah. Tuh Bunda Mary sampai ditahan begitu ya. Ibu-ibu ini banyak ketidakadilan itu banyak. Ini Jumat insya Allah kita aksi Habibah, nanti gue bikinkan videonya. BBM mau naik. Udahlah rakyat, keadilan itu kayaknya nggak bisa kita harapkan dari aparat. Kita harus menuntut keadilan. Ingat, kayaknya kita harus menuntut keadilan. Nggak bisa cuma diam. Nggak bisa. Kita harus bergerak bersama menuntut keadilan. Keadilan itu kalau nggak kita tuntut, nggak akan pernah kita dapatkan. Dah gitu aja guys ya. Insya Allah kita bisa mendapatkan keadilan yang kita tuntut. Mudah-mudahan makin banyak rakyat bersatu untuk menuntut keadilan. Gue Baba Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama, insya Allah kita bergerak bersama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.